Halo guys, kali ini kita akan coba membuat formulir pendaftaran menggunakan Google Form. Silakan kalian buka Google Chrome yang ada di laptop ataupun di PC kalian. Kemudian di sini pastikan udah login menggunakan Gmail. Lalu kalian ke titik 9 yang ada di sampingnya, scroll ke bawah sampai nemu yang namanya formulir. Tinggal kalian klik. Kita tunggu sampai terbuka. Nah, semisal kalian sebelumnya udah pernah membuat formulir, nanti di bawah sini akan ada historinya. Karena kita akan memulai dari awal, maka pilih saja formulir kosong ataupun blank dokumen. Dan ini harus menggunakan koneksi internet ya. Setelah membuatnya, yang pertama kali kita ubah ataupun kita lakukan, kita buat judulnya terlebih dahulu. Formulir, nah ini tanpa judul, kita hapus ataupun kita ganti dengan pendaftaran. Oke. Ketika kita klik asal nih ataupun klik yang lain, secara otomatis judul yang ada di sini itu juga ikut berubah. Nah, selanjutnya ketika kita klik nih di bagian judul, di bawah sini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk mengatur fontnya. Jadi blok terlebih dahulu, bisa dipertebal, bisa dimiringkan, kasih garis bawah, tambahkan link, ataupun hilangkan semuanya. Jadi silakan kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan. Dan nanti ini ke bawah untuk deskripsi, untuk soal-soal, ini fungsinya sama ya guys, untuk mengatur tulisan yang ada di atasnya. Lanjut di bagian deskripsi, kalian tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Ini kan hanya judul, nah lebih lengkapnya di deskripsi. Contohin saja, formulir pendaftaran lomba mancing. Contohnya gini ya, formulir pendaftaran lomba mancing dan seterusnya. Intinya kasih keterangan. Nah, untuk di bawah sini fungsinya sama ya seperti yang tadi untuk mengedit ataupun mengatur tulisan di atasnya. Lalu kalian bisa langsung aja ke pertanyaan tanpa judul untuk memasukkan pertanyaan pertama. Biasanya pertanyaan pertama di formulir pendaftaran itu nama. Biar lebih pasti tuliskan aja nama lengkap. Nah, ini untuk mengatur sama, di sampingnya ketika kalian memerlukan pertanyaan yang ada gambarnya, kalian bisa klik dan tambahkan image ataupun gambar. Lalu di sampingnya lagi ada jawaban singkat. Ketika kita klik, tuh ada banyak pilihannya. Nah, ini berfungsi untuk mengatur format jawaban yang akan kita gunakan. Nama lengkap kan biasanya nggak terlalu panjang ya guys, meskipun lengkap. Nah, dari Google Form-nya itu menyarankan kita menggunakan jawaban singkat. Di sini ada paragraf, pilihan ganda, kotak cetak, drop down, upload field, dan yang lainnya. Tanggal, waktu, dan silakan gunakan sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita pilih jawaban singkat. Nah, di bawah sini ada duplikasikan. Kalau kita klik, nanti soalnya itu akan berganda ataupun duplikasi. Ini nama lengkap, di bawahnya juga nama lengkap. Di sampingnya ada gambar tong sampah ya, tentu saja untuk menghapus soal yang udah pernah kita buat. Dan di sampingnya lagi ada wajib diisi. Nah, untuk wajib diisi ini ketika kita centang, nantinya orang yang mengisi data ini itu nggak akan bisa dikirimkan kalau belum menjawab pertanyaan. Kalau ini kita nyalakan. Nah, itu aja sih yang perlu dipelajari. Nah, kita bisa tambahkan tanda plus untuk ke soal selanjutnya. Setelah nama, kita yang umum-umum aja ya guys, alamat lengkap. Nah, berubah kan otomatis jadi paragraf. Tuh, ini udah otomatis ya. Kalau kita menggunakan pertanyaan yang umum gitu seperti alamat lengkap, dan nanti dari Google Form-nya juga akan menyarankan menggunakan paragraf karena alamat lengkap itu kan cukup panjang ya, jadi nggak bisa menggunakan jawaban singkat. Cocoknya menggunakan sebuah paragraf. Tanda plus lagi di bawahnya kita tuliskan tanggal lahir. Oke. Nah, setelah itu tuh di sini otomatis akan berubah jadi tanggal. Nanti kalau kalian gak sesuai, tinggal kalian isi sendiri ataupun ganti sendiri ya. Nah, tanggal di sini juga otomatis jadi tanggal.
Kita coba lagi, apa ya? Asal RW. Mungkin bisa begitu ya. Asal RW. Nah, di sini jawaban singkat. Kita akan coba menggunakan pilihan ganda. Nah, kita masukkan di sini mungkin RW 1. Ke bawah lagi ada apa lagi? RW Keplok. RW 2. Ke bawah lagi tuliskan RW 3 dan seterusnya ya sampai ke bawah. RW 4. Pokoknya ini ABC-an ya guys. Dan untuk settingan yang ada di bawah sini itu juga untuk sama seperti yang ada di atasnya. Nah, di sini kita bisa klik juga, tambahkan opsi lainnya. Tambahkan aja lainnya. Ini disarankan ya. Nah, begini. Coba kita yang lainnya nih. Klik. Unggah foto pribadi. Pribadi jadinya. Nah, di sini kita disuruh menggunakan pilihan ganda. Nah, kita inginnya upload file, jadi tinggal klik saja, pilih lanjutkan. Nah, kemudian di sini kita coba nyalakan nih, agar nanti yang diupload itu gambar sama foto. Jumlah file maksimalnya bisa tambahkan jadi 5 ataupun 10, ukurannya juga bisa diatur. Jadi silahkan kalian buat terus ya ke bawah pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian buat. Kalau ingin pasti diisi atau harus diisi, tinggal nyalakan di wajib isi. Setelah itu, kalian ke bagian atas sini nih. Di sini ada tema untuk mengatur tampilan formulirnya agar lebih bagus lagi. Kalian klik di sini header, itu bisa diatur-atur ukurannya, pertanyaan, teks yang lainnya, atau yang umum itu di bagian warnanya. Itu bisa warna hijau ataupun yang lainnya. Header juga bisa diatur karena ini untuk lomba mancing ya. Jadi taruh aja yang olahraga, pesta, dunia malam, olahraga atau game. Nah, ini nggak ada ya kalau mancing tentunya. Cuma kita kira-kira aja mungkin apa nih? Nah, ada mancing ternyata guys, sisipkan. Tuh, oke. Kalian juga bisa mengupload foto dari tempat mancingnya ataupun yang lainnya di bagian header, itu juga bisa. Lalu kalian bisa pergi ke setelan. Di sini ada beberapa yang umum diatur. Yang pertama, izinkan pengeditan respon. Nah, nanti ketika responden itu udah mengisi, boleh diedit lagi apa enggak? Kalau boleh tinggal nyalakan. Kalau tidak boleh ya jangan dinyalakan. Kemudian ada juga batasi ke satu jawaban. Satu akun Gmail itu hanya bisa mengirimkan satu jawaban aja gitu. Kalau mau dibatasi nyalakan, kalau tidak tinggal jangan nyalakan. Nah, kalau udah semua tinggal ke bagian pertinjau untuk melihat dari sisi responden. Gimana sih tampilan dari Google Form yang barusan kita buat? Ini gambarnya, judulnya, ini ada keterangannya. Pertanyaan-pertanyaannya mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, meskipun nulisnya kurang ya, nggak lengkap, tanggal lahir, asal RW, unggah foto, dan seterusnya. Nah, kalau udah pasti nih, udah sesuai nih, udah bagus, tinggal kita klik kirim, pilih link, centang di bagian persingkat URL agar linknya nggak terlalu panjang, klik salin. Tinggal kalian share ke grup WA, Facebook, dan yang lainnya. Coba kita isi ya guys, kita tempel linknya di sini, tekan enter. Tuh, ini tampilan ketika akan mengisi. Nama lengkap, Oki Pramoto. Alamatnya dari mana nih? Jakarta. Tempat tanggal lahir ataupun tanggal lahirnya bisa asal RW berapa. Tambahkan upload foto pribadi. Ada lagi foto pribadi ya buat mancing. Nah, kita klik, kita coba klik aja, tekan open dan tunggu sampai proses selesai. Kalau udah semua, tinggal kita pilih kirim. Nah, nanti ketika responden udah mengisi nih Google Form ataupun formulir pendaftaran yang kita buat, di bagian sini akan ada jawabannya. Tuh kan ada angka 1, itu berarti ada satu orang yang udah mengisi. Cara melihatnya gimana? Tinggal klik saja, nanti kita bisa melihat
melalui ringkasan, pertanyaan, ataupun individual. Ringkasan ya diringkas semua, kalau pertanyaan berarti per pertanyaan, kalau individual berarti lihatnya per orangnya ada berapa. Kita juga bisa melihat datanya di spreadsheet. Nah, di sini ada link ke spreadsheet, tinggal kalian klik saja, kemudian buat baru. Di atas sini otomatis akan dibuatkan link spreadsheet dari Google Form kita. Timestamp. Nah, ini juga dikasih tahu ya kapan data itu masuk, tanggal berapa, jam berapa. Kemudian di samping-sampingnya ini adalah pertanyaan yang kita buat. Untuk fotonya juga ada nih di sini, kalian tinggal arahkan aja sebenarnya. Tuh otomatis akan terbuka dan kita bisa tahu foto apa yang dikirim. Nah, untuk selanjutnya ketika kalian mungkin nggak sengaja ya ke close ataupun ingin menutup laptop, nah cara melihat laginya gimana? Buka aja Google Chrome, caranya sama seperti tadi, ke bagian formulir. Nanti di bawah sini akan ada nih formulir pendaftaran yang barusan kita buat. Dan ini nggak harus di-save ya. Udah tersave secara otomatis. Kita ngedit tersave, kita ngedit tersave. Klik saja buka, bisa melihat jawaban yang tadi, atau kalian juga bisa mengatur pertanyaan yang lainnya. Oke, mungkin itu aja guys untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan membantu kalian. Jangan lupa komen dan subscribe-nya jika videonya bermanfaat ataupun membantu.